Oke, selanjutnya kita akan main kotak-kotakan ya teman-teman. Eh, saya bersihkan dulu semuanya atau saya simpan paling atas ya nanti ya. Jadi kita akan main kotak-kotakan. Ini di atas selamat belajarnya atau di bawah ya biar enak. Itu ya. Saya buat div di sini misalnya saya buat div kosong aja. Saya buat div kosong misalnya 2 aja ya. Kayak gini. Saya kasih ID karena dia akan spesifik, misalnya ID-nya Naruto gitu. Enggak ya. Apa ya? Misalnya box 1 ya. Box 1 gitu ID-nya. Kok di cut? Nah, gitu. Saya paste lagi ini box 2 gitu ya. Oke, kita akan mulai mengatur ya. Di sini kita simpan paling bawah. Kita panggil ID, ingat pakai hashtag box 1. Saya ingin ngebuat box atau buat ya kotak persegi panjang apalah itu. Kita kasih background color dulu. Background color misalnya warnanya biru ya. Biru. Kita save apa hasilnya? Gak ada ya, karena kita tidak mengatur height dan width-nya teman-teman. Jadi kita bisa atur, kita bisa buat height ya. Jadi height ini adalah tinggi dari sebuah elemen ya. Misalnya egg-nya saya kasih 10 pixel. Kok saya suka sekali 10 pixel ya. 50 deh ya, gitu ya. Kita reload. Maka akan kita muncul kotak kayak gini ya. Tentu kita akan buat box 2 dengan warnanya beda ya. Apa ya? Yellow deh ya, yellow lagi. Yellow gitu. Maka akan ada di bawahnya. Nah, kita bisa kasih padding. Atau nggak usah ya. Kita udah implementasi. Jadi di video kali ini kita belajar tentang height dan width, teman-teman. Kita udah belajar height, bisa mengatur tinggi. Dan juga kita bisa mengatur width. Width itu lebar ya, teman-teman. Misalnya lebarnya 10 pixel gitu. Yang ini lebarnya sama 10 pixel. Kok Windows? Width gitu ya, 10 pixel. Kok saya suka 10 pixel ya? Kayak gini saya buat 50 biar kotak ya. Nah, gitu. Gitu. Nah, jadi kotak kayak gini, teman-teman. Nah, pertanyaannya nggak ada pertanyaan. Jadi kita udah mengatur height dan width-nya, teman-teman ya. Dan ini selain menggunakan menggunakan pixel satuannya, kita juga bisa menggunakan persen, teman-teman. Nah, biasanya diterapkan di width ya. Jadi persentase antara lebar si screen-nya gitu. Misalnya kita ubah width-nya jadi 50 pixel gitu. 50% gitu ya. Width-nya 50% gitu. Apa yang terjadi? Maka dia akan otomatis dari sini setengah daripada layarnya, teman-teman. Kalau kita ngegedein nggak? Ngegedein ya, teman-teman. Lihat ya. Tuh, jadi setengah jarak dari sini ke sini 50% gitu ya. Gitu. Nah, itu dia width, teman-teman. Jadi ini adalah cikal bakal dari responsive website ya, teman-teman. Itu masih jauh, kita akan pelajari di next playlist mungkin, karena saya akan belajar basicnya dulu gitu ya. Ini nempel banget ya. Yang pertama saya pengen kasih padding dulu. H1 padding 25 pixel, kita lihat. Oke, kayak gitu udah cukup. Kita juga bisa mengatur ininya, teman-teman ya, si kuning itu bisa ke sini, atau kita kotakin dulu, kita kasih margin. Kita coba implementasi sedikit dari flagbox atau responsive ya. Kita kasih paddingnya 30 pixel, ini sama ya, yang box 2 juga gitu. Bukan padding ya, teman-teman, margin ya, margin gitu ya. Jadi biar ada jarak di antara mereka, margin gitu. Kita cobain. Nah, kayak gini ya. Karena ada margin jadi mungkin terlalu berlebihan ya, teman-teman. 10 pixel gimana ya? Kayaknya 5 deh ya, 5 aja ya, 5 pixel biar agak sedikit jarak di antara mereka. Kenapa harus diberi jarak ya?
Nah kayak gini ya, jarak dari sini 5 pixel, sini 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel gitu. Nah cara pengimplementasiannya, misalnya kita buat dulu, jadi si div ini dibungkus oleh satu div container teman-teman. Jadi ini bisa nggak container kayak gini? Bisa ya teman-teman. Saya nggak pakai kelas, saya pakai ID ya. Jadi ID pakai stack. Ininya saya simpan ke bawah, dan yang ini ini gitu saya simpan ke dalam sini. Nah gitu ya. Gitu. Kontainer kita buat kontainernya dia 100% dari layar teman-teman. Jadi cukup itu doang. Di atas ini kita pakai kontainer gitu, kita kasih width-nya 100 pixel 100%. Gitu. Kita reload, hasilnya sama. Dan ini kenapa masih di bawah? Karena dia terhalang margin. Kita hapus aja ya teman-teman ya marginnya biar mereka bersatu kembali ya. Kita lihat apa hasilnya. Nempel 100%. Width-nya 50. Kita coba, mungkin karena dia div ya. Kalau misalnya span dia mungkin bisa berubah. Kita coba span ya. Kalau div kalau nggak salah dia ngeblok satu baris teman-teman. Kalau span nggak, span malah ngilang ya. Ya pokoknya itulah implementasi dari box ya. Kita udah belajar height width-nya, bagaimana mengatur height dan width. Ini saya kembalikan kayak gitu. Saya kembalikan. Ini kayaknya sembunyi di sini teman-teman. Saya ganti jadi div aja. Itu nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Saya juga harus belajar lagi CSS gitu. Ini ya oke, sip. Jadi itu dia belajar height. Height juga bisa pakai persen ya. Teman-teman bisa utak-atik sendiri gitu ya. Oke, itu dia kita akhirnya belajar tentang width dan height.